Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang kami hormati sebelumnya izin Bapak Ketua Umum JPPN yaitu Bapak Hasrat Tanjung SP. Yang kami hormati juga PLT Direktur Operasional Tani Mart Nusantara yaitu Bapak Haji Irfan Ritonga SE. Halo, selamat malam Pak Irfan serta seluruh peserta uji publik yang sudah hadir pada malam ini. Baik, puji dan syukur kita ucapkan dan panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini secara online ya untuk melaksanakan uji publik sekaligus pengenalan layanan aplikasi digital Tani Mart Kurban ini. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Salsa Putri yang akan memandu acara pada malam hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai akan terasa lebih hikmat ya, saya izin Bang Ali untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin untuk operator silakan bisa dimulai. Untuk kepada semuanya mungkin karena kita tidak datang secara offline, tapi harapannya bisa sama-sama bernyanyi. Terima kasih. Silakan Pak Ali, dipersilakan waktu dan tempat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Baik, terima kasih kepada Bapak Tor atas tayangan videonya ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari PLT Direktur Operasional Tanimat Nusantara yang pada malam ini sudah hadir dan membersamai kita, yaitu Bapak Haji Irfan Ritonga SE. Mungkin kepada Bapak, waktu kami persilakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom Sabtuan, JPPN Sabtuan. Ini memang luar biasa sekali pertemuan yang dilakukan oleh Jaringan Petani Pesantren Nusantara di setiap hari Sabtu malam jam setengah 8 malam. Komunitas ini sangat luar biasa. Salam hormat kami kepada Ketua Umum JPPN Bapak Asep Tanjung, Dewan Pimpinan Nasional Bapak Asep Tanjung. Ini merupakan seorang yang visioner. Kemudian kepada senior kami, Bapak Santiamer Silalahi, juga hadir di tengah-tengah kita, ya, dan juga hadir di sini para visi misi dari JPPN dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke sudah hadir di sini. Dan juga turut juga hadir di sini divisi aplikasi untuk Tanimat Kurban, dan juga divisi marketing serta penyuluhannya hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita sharing kepada Bapak Ibu semuanya tentang program Tanimat Kurban yang ini tentunya belum launching, tapi kami mempersiapkan untuk 2 bulan atau 3 bulan ke depan untuk program Tanimat Kurban. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman rekan-rekan yang sudah membersamai kepada kita di JPPN untuk program-program yang sangat luar biasa unit bisnisnya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sedang melirik atau melihat sebuah peluang, nah, nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan teman-teman kita di ruangan ini. Kami ucapkan yang sangat mendalam juga pada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ya, kita akan ucapkan terima kasih persiapannya mengenai uji publik ya aplikasi Tanimat Kurban yang ini merupakan inovasi putra bangsa ya. Menurut kami ini inovasi putra bangsa. Sebenarnya sempat ada diskusi dengan Pak Ketum JPPN Pak Hasan Tanjung perihal program ini sudah cukup lama. Namun kita bersama-sama membangun kekuatan, membangun kebersamaan ya, bukan sendirian. Kalau sendirian itu Superman. Tapi kalau kita kebersamaan ini super team. Nah, luar biasa ya pada malam hari ini nantinya Bapak Ibu melihat uji publik untuk program aplikasi Tanimat Kurban yang nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab setelah sharing bagaimana aplikasi ini berkembang dan berjalan. Simak dan ikuti program uji publik ini. Kami ini juga disiarkan secara live melalui YouTube. Jadi Bapak Ibu misalnya juga tidak hadir pada malam ini bisa dilihat nantinya di channel JPPN Official. Ya. Itu saja dari saya sambutannya. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita bagi Anda yang ingin berbisnis ya bersama kita di Tanimat Kurban. Dan insya Allah semua rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ini sebuah komunitas yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Irfan Ritonga SE atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu presentasi dan pengenalan aplikasi Tanimat Kurban. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita masuki agenda utama pada malam hari ini, yaitu tadi presentasi dan pengenalan aplikasi digital Tanimat Kurban. Nah,
Melalui kegiatan uji praktik ini, nantinya Tanimat Kurban ini ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu dan kepada masyarakat semua bahwa saat ini kami dan tim sedang mengembangkan sebuah website dan aplikasi yang kita namakan yaitu Tanimat Kurban yang bertujuan untuk memudahkan pemesanan hewan kurban, khususnya sapi. Baik, mungkin langsung saja kita persilakan kepada tim digitalisasi yaitu Bapak Aminul Arifin untuk Aminul Aprijal, maaf, untuk mempresentasikan aplikasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Izin mohon maaf. Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketum JPPN Pak Hasrat El Harun Tanjung, eh, Bang Irfan Ritonga, Bang Ali, Mbak Salsa, juga para undangan kami yang ada di Tanimat Kurban malam hari ini, mulai dari Pak Santi Amer Silalai, salam hormat Pak Santi Amer, Bang Ruben Tambunan dari Yo, Taput, salam hormat, selamat malam. ada saya lihat Bang Muhammad Arifin, ada Bang Arif Alfian Kuai Sungkai Selatan, eh, salam hormat semuanya, izin dan sebelumnya kalau orang Selatan bilang tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Aminul Abrijal, saya kebetulan di divisi digital aplikasi di Tanimat Kurban. Bapak Ibu bisa manggil saya Abrijal juga boleh, Aminul juga boleh. Dan kesehariannya sebenarnya Pak Abrijal sebenarnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung memperkenalkan sebuah aplikasi dan inovasi daripada JPPN yang kami sebut nama dengan Tanimat Kurban. Yang di mana aplikasi ini kami kembangkan untuk menjembatani antara peternak atau petani sapi di seluruh Indonesia agar bisa melakukan jual beli secara online eh, daripada sapi Bapak Ibu di seluruh Indonesia pelayanannya. Dan untuk saat ini kami sedang mengembangkan, sedang melakukan developing untuk aplikasinya yang mana nanti aplikasinya ada berbasis mobile dan juga web based. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal buatkan registrasi sebagai pelopor atau mitra sama seperti pelopor yang ada di Jagung ya Pak Irfan ya, izin mohon kalau saya salah. Kemudian semua pelopor yang sudah melakukan registrasi nanti tim kami yang ada di divisi IT divisi aplikasi akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kemudian melakukan verifikasi tersebut setelah verifikasinya sudah oke, datanya sudah valid sesuai dengan yang sudah SOP buat. Kemudian pelopor tersebut akan bisa melakukan transaksi jual beli yang ada di Tanimat Kurban. Baik, untuk mempersingkat waktu saya tampilkan saja untuk aplikasinya. Mohon izin Bapak Ibu, ini kelihatan jelas? Belum belum muncul di layar. Belum muncul. Belum muncul, Share, Pak. share, bagikan. Oke. Baik. Oke, ini kelihatan Bapak Ibu? Izin Bapak Ibu kelihatan tampilan aplikasi kita yang di layar monitor masing-masing? Baik. Sudah terlihat, Bang. Jadi ini adalah aplikasi Tanimat untuk pelopor. Pelopor itu adalah sebagai peternak atau nanti yang menjadi mitra kami nanti untuk menjual sapinya di Tanimat Kurban e-commerce. Jadi di aplikasi registrasi pelopor ini kita suguhkan terlebih dahulu untuk registrasi petani atau peternak. Jadi di sini kami sudah berikan entry data mulai dari data pelopor, kemudian lokasi data wilayah, kemudian data sapi kurbannya, kemudian di sini ada kami lakukan autentikasi daripada pemilik peternakan atau pertaniannya, kemudian di sini ada juga kita ambil foto kandangnya secara real time,
dan juga ada foto sapi sedang ditimbang secara real time. Jadi di sini akan saya demonstrasikan sedikit. Contohnya Tanimat Farm. Ini nama nama usahanya atau nama orangnya yang melakukan yang bertindak sebagai pelopor. Kemudian di sini kita masukkan nomor WA atau nomor handphone yang aktif. Kemudian di sini alamat emailnya yang aktif. Di sini alamat lengkap Bapak Ibu. Alamat lengkap daripada Bapak Ibu yang menjadi pelopor. Saya buat di sini yang lalu lintas. Kemudian Bapak Ibu sesuaikan di sini untuk data wilayah sesuai dengan wilayah domisili Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya pilih Sumatera Utara. Kemudian saya pilih di sini kita bisa ketikkan juga saya kebetulan ambil Padang Lawas Utara. Kemudian saya ambil Kecamatan Halongonan. Kemudian saya pilih opsinya adalah untuk desa atau kelurahan. Oke. Setelah ini saya input, kemudian saya masuk di sapi. Jadi Bapak Ibu, untuk sapi kurban yang ada kita rekomendasikan di Tanimat Kurban itu minimal 15 ekor Bapak Ibu punya di peternakan. Jadi di sini di entry-nya minimal 15. Jadi di sini saya contohkan 20 ekor, di sini saya buat 4 supernya. Di sini ada kategori daripada sapinya, ini kategori super, jumlahnya berapa ekor. Grade A berapa jumlahnya, grade B jumlahnya ada berapa, grade C dan grade D. Oke, setelah saya entry daripada data sapi tadi, kemudian saya masuk autentikasi daripada pemilik peternakan dan juga sapi dan juga kandangnya. Ini tujuan kita Bapak Ibu nanti untuk menghindari ada data dummy atau data bom yang orang lain yang tidak benar datanya. Ya, tujuan kita adalah untuk autentikasi data secara langsung. Jadi untuk mengambil data foto selfie ini caranya gampang Bapak Ibu. Jadi di sini sudah kita sediakan contohnya di atas. Jadi Bapak Ibu nanti memegang KTP, mohon maaf, memegang KTP sambil berdiri dan dipoto. Jadi saya contohkan begini, di sini kebetulan saya tidak ada tim pula. Pas pulang Pak karena malam minggu. Mohon maaf Pak. Oke, saya contohkan saya tekan ini. Kemudian ini saya ambil. Ini saya contohkan Bapak Ibu ya. Tekan ambil. Oke. Nah, jadi nanti lokasi, waktu dan pengambilan foto Bapak Ibu nanti akan terekam di gambar otomatis. Kemudian di sini saya ambil lagi kandangnya. Saya arahkan ke tempat yang berbeda. Contohnya ini. Oke. Kemudian di sini satu lagi saya ambil foto sapi ditimbang yang benar. Contohnya sudah ada disampaikan tadi di situ. Ini ada contoh yang kita berikan di atas Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat. Saya ambil contohnya ini. Oke. Nah, kemudian di bawah itu ada buat akun Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu nanti mendapatkan akun masing-masing untuk login ke dashboard pelopor. Yang artinya Bapak Ibu bisa monitoring, evaluasi, dan melihat data dan menampilkan juga mengupdate stok daripada sapi Bapak Ibu sesuai kategori. Jadi di sini ada saya kasihkan namanya dulu, username-nya apa. Ini bebas Bapak Ibu ya. Terserah Bapak Ibu mau buat apa. Di sini passwordnya saya masukkan minimal 8 karakter. Saya contohkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sini ada minta konfirmasi kami. Dengan ini saya menyetujui syarat dan ketentuan yang menjadi pelopor taniman kurban. Artinya kita membuat term and condition untuk semua pelopor yang menjadi mitra kita. Jadi setelah kita checklist, kita geser lagi ke atas, kita koreksi Bapak Ibu, kita perhatikan dulu apakah sudah benar data yang kita entry, mulai dari data pelopornya, data wilayah, data sapi kurbannya, kemudian autentikasi daripada foto pemilik peternakan, kemudian foto kandangnya, juga foto sapi yang telah ditimbang. Kalau belum, nanti Bapak Ibu di sini kan ada logo tanda panah melingkar. Nanti kalau fotonya salah, Bapak Ibu nanti bisa tekan yang ini. Ambil ulang lagi fotonya Bapak Ibu. Oke. Nah, fotonya sudah berganti. Kalau sudah benar, kita klik tombol registrasi sebagai pelopor. Oke, data Ibu nanti sudah berhasil dikirim ke dashboard kita. Jadi dashboard kita nanti Bapak Ibu nanti sudah ada kita sediakan dan sedang kita kembangkan. Adanya di sini. Oke, saya akan tampilkan dulu. Oke,
Ini dia Bapak Ibu data yang tadi yang sudah kita entry. Ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan data yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan kami verifikasi datanya sesuai dengan data yang sudah di entry. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu nanti semua data yang sudah masuk di kita lengkap dengan lokasinya, latitude dan longitude-nya, juga informasi mengenai sapi masing-masing. Nah, di samping itu Bapak Ibu, nanti semua sapi yang Bapak Ibu nanti akan entry atau input nanti di sistem kita semuanya harus memiliki foto dokumen gizi yang telah sertifikasi daripada Dinas Kesehatan atau dari dokter hewan. Artinya tujuannya ini adalah nanti kita untuk meyakinkan konsumen atau buyer bahwasanya benar-benar sapi kita adalah sapi premium yang bebas dari penyakit, kira-kira begitu. Nah, untuk dashboard seperti ini kira-kira alamat Bapak Ibu juga kita kelihatan di sini. Ini lokasi juga sudah kelihatan. Nanti tim kami akan melakukan verifikasi data. Nah, ini juga bisa kelihatan di sini. Alamatnya di mana? Oke. Kemudian itu untuk daripada aplikasi untuk mitra pelopor yang menjadi mitra pelopor dan juga dashboardnya. Kemudian satu lagi, aplikasi yang untuk e-commerce-nya Bapak Ibu. Jadi aplikasi untuk e-commerce-nya nanti, pembeli akan sangat mudah mencari atau melakukan pembelian daripada eh, hewan kurban di aplikasi e-commerce kita. Kita sudah sediakan dan dia berbasis mobile juga. Ada untuk iOS dan juga untuk Android. Kebetulan sudah saya instalkan di sini untuk versi demonya. Kita tinggal tekan ini. Jadi Bapak Ibu, daripada aplikasi e-commerce kita ini, kita sudah resmi bergabung dan bekerja sama dengan Bank BRI sebagai penjamin pembayaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir bahwasanya uang Bapak Ibu itu katakanlah dibawa kabur oleh Tanimat gitu, tidak mungkin. Dan kita akan menjaga uh, hal itu. Jadi konsumen juga atau buyer juga akan benar-benar eh, apa namanya trusty terhadap Tanimat Kurban. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwasanya oh Tanimat Kurban ini benar-benar bisa dijadikan sebagai mitra untuk jual beli sapi kurban yang premium. Kira-kira begitu. Jadi tampilan dashboardnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi lokasinya ini nanti otomatis kita ketahui daripada device Bapak Ibu yang sudah aktif. Jadi sebelum menggunakan aplikasi ini, si calon konsumen atau buyer otomatis terlebih dahulu akan mengaktifkan lokasi di handphonenya masing-masing. Jadi sudah otomatis nanti di sini kelihatan di paling atas, di bawah logo kita, di atas tombol pencarian. Kemudian eh, di sini juga kita sediakan Bapak Ibu untuk eh, data sapi terdekat daripada si calon konsumen atau si buyer. Artinya sapi itu kita lihat berdasarkan jarak daripada si pembeli dengan lokasi peternak atau eh, pengusaha sapinya. Jadi artinya kita ambil lokasi terdekatnya. Katakan contohnya di DKI Jakarta, misalnya Jakarta Selatan, apa yang paling dekat? Misalnya eh, jalan ini gitu Pak, yang punya lokasi untuk peternakan yang lebih dekat. Jadi sini lokasinya juga sudah kita sediakan. Kemudian tipe sapinya juga atau grade-nya juga sudah kita sediakan di sini. Bapak Ibu bisa tinggal lihat untuk super apa aja mau kita ambil. Untuk grade A mana saja, grade B dan seterusnya. Kemudian jadi Bapak Ibu di sini tinggal tekan salah satu sapi yang mau Bapak Ibu ambil. Contohnya begini, ini sudah jelas kelihatan Bapak Ibu jarak dari lokasi sudah ada. Kemudian tekan tombol beli sekarang. Berhasil. Kemudian Bapak Ibu masuk ke keranjang pembelanjaan. Nah, setelah benar sapinya ini sudah inilah yang akan kita beli atau jika salah kita ganti lagi. Kita masuk lagi ke dashboard atau home. Misalnya kita ambil yang ini saja dah, misalnya. Kita beli sekarang tapi terlalu jauh, biaya pasti otomatis nanti biaya ongkos kirimnya pasti lebih mahal. Nah, saya contohkan yang ini saja. Kemudian saya klik check out. Nah, Bapak Ibu nanti si pembeli ini nanti harus terdaftar atau terdaftar di aplikasi Tanimat Kurban kita untuk e-commerce-nya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa verifikasi menggunakan nomor WA yang aktif. Contohnya saya demonstrasikan di sini. Kebetulan saya belum terdaftar karena tadi datanya saya hapus.
Kemudian di sini saya tampilkan nama saya entry, alamat email, tester@yahoo.com. Saya buat passwordnya 123456788. Ini lokasinya sudah otomatis, saya diklik tombol daftar akun, oke. Kemudian setelah berhasil terdaftar, kita kirim OTP. OTP-nya nanti Bapak Ibu nanti otomatis dikirim via WA. Oke, kita tunggu sebentar. Sebenarnya sudah masuk, ini ada kodenya 8115. Saya entry aja 8115. Kemudian verifikasi, masuk. Kemudian di sini akan muncul konfirmasi pembelian. Datanya sudah benar, kita klik buat pesanan dan invoice. Nanti invoice-nya otomatis muncul Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti mendapatkan invoice yang seperti ini untuk dilakukan pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran, nanti Bapak Ibu nanti juga mendapatkan juga notifikasi kembali. Baik, kira-kira begitu untuk demonstrasi daripada pengenalan aplikasi registrasi pelopor dan juga dashboard pelopor, juga aplikasi e-commerce daripada Tanimat Kurban. Kemudian saya kembalikan ke Salsa. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal ya atas presentasinya mengenai portal ataupun aplikasi layanan pemesanan Tanimart Kurban bagi para pelopor maupun para konsumen nantinya. Baik, Bapak Ibu, sebelum ini mungkin ada pertanyaan terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Rizal tadi. Silakan Bapak Ibu, di sini kita diskusi terbuka saja. Kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Ya, silakan Pak Irfan. Boleh. Oke, terima kasih Pak Aprijal. Boleh di-share layar utama dari Tanimat, seperti misalnya di laptop ataupun di handphone ya. Oke, untuk Tanimat, untuk Web, web, yang pelopor web atau yang mana utamanya. Pak Irfan? Izin? Layar awal, beranda. Registrasi pelopor Pak ya? Boleh di awal beranda. Biasanya kan ada beranda, masuk situ ada beranda Tanimat Kurban, kemudian nanti kan registrasi awal. Nanti mereka klik. Boleh ditampilkan nggak Oke, izin Pak. di beranda ya? Maksudnya kan kalau misalnya di aplikasi lain itu biasanya seperti Facebook beranda di awal. Oke. Boleh nggak? Ini kan kalau yang kita lihat ini adalah yang mengenai aplikasi melalui setelah masuk registrasi ya, mau masuk registrasi. Iya, Nah, registrasi Pak. kalau konsumen ataupun calon pelopor Tanimat ini kan dia melihat berandanya itu di awal menarik seperti itu. Izin Pak sebentar. Ya, mungkin dari eh, websitenya ya. Nah, seperti ini. Ini di awal ya berarti ya. Iya, benar Bang. Oke, registrasi. Berarti kalau konsumen akan melakukan registrasi tinggal klik yang berwarna hijau tua ya. Iya, benar Bang. Registrasi menjadi Siap, pelopor. siap. Jadi nanti Bang ini untuk registrasi pelopor ini yang menjadi mitra kita Bang nanti yang akan menjadi entry data sapinya yang ada di e-commerce. Yang artinya adalah mitra daripada Tanimat Kurban Bang. Siap. Oke Bang. Izin ada lagi Bang yang mau ditanyakan Bang kira-kira? Cukup. Teman-teman yang lain, monggo silakan. Siap. Ada Pak Arifin tuh mau nanya tuh. Iya siap, silakan Bang Arifin. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Prijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Arifin.
Ya, terima kasih atas waktunya. Salam juga buat Bang. rekan-rekan yang sempat hadir pada malam hari ini. Siap, Bang. Jadi pertanyaan saya kemungkinan besar secara menyeluruh ya, Mm-mm. secara teknis untuk aplikasinya memang kepada Mas Aprijal. Nah, namun di sini ada pengurus-pengurus Tanimatnya juga yang ingin kami pertanyakan. Satu, kami ini adalah pelopor Tanimat mengenai jagung yang Ya. sudah terdata. Nah, ketertarikan kami untuk di Tanimat Kurban, kami sangat tertarik, namun kami tidak bukan seorang peternak. Akan tetapi di lingkungan kami banyak juga para peternak-peternak, termasuk sapi, bahkan kerbau saja ada. Nah, jadi pertanyaan kami, sebenarnya untuk kepengurusan Tanimat dahulu, apakah kami bisa masuk untuk ke pelopor Tanimat yang jagung bisa ikut juga di Tanimat Kurban? Walaupun kami tidak bisa memiliki peternakan, tapi kami memiliki jaringan-jaringan di sekitar kami, petani-petani, peternak-peternak Ya. ya, sapi tersebut. Nah, karena kami lihat aplikasi ini, kalau kami mengandalkan kecamatan, seorang pelopor mengandalkan kecamatan, otomatis di kecamatan tersebut, ya bukannya kita memojokkan suatu daerah, mereka masih menggunakan gaya manual itunya. Jadi Mm-mm. Benar. memungkinkan tidak pelopor yang ada suatu daerah ini apabila menjadi pelopor Tanimat Kurban memasukin wilayah per kabupaten dia sehingga dapat mengelola secara keseluruhan tingkat kabupaten tersebut. Ya. Namun kami kira juga ini kondisi kena model kami begini, kami tidak memiliki peternakan. Mungkin ada yang memiliki peternakan besar skalanya. Namun alangkah baiknya Tanimat juga mengakomodasi pelopor-pelopor yang memiliki keinginan-keinginan itu. Dianya. Nah, kemudian yang kedua, untuk aplikasi ini sangat baik sekali dia, Mas Aprijal. Nah, Ya, Bang. untuk itu tampilan dari gambarnya ini, apakah ada tampilannya ini saat di e-commerce-nya itu eh, saya lihat tadi hanya satu gambar. Apakah pembelinya, konsumen bisa melihat berbagai dari tampak samping, tampak depan, tampak belakang, berat dan data-data kesehatannya. Nah, itu tadi belum sempat saya lihat, hanya baru disebutkan saja dianya kan. Nah, yang ketiganya harapan kami secara keseluruhan kepada ini agak menyimpang sedikit. Alangkah baiknya Heeh. adanya aplikasi ini mengharapkan juga untuk pelopor jagung ada juga aplikasi ini untuk penjualan jagung ke tingkat tingkat penjualannya bisa dikelola seperti ada juga yang mengelolanya kita kan hanya lewat WA saja. Namun kalau JPPN bisa mengelola diri harga sudah terkonsep semua, harga-harga pabrik, pelopor-pelopor sudah mengetahuinya, untuk penjualannya juga bisa dikontrol oleh JPPN seperti aplikasi ini. Demikian Mas Afrizal, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Bang Arifin. Alhamdulillah. Gimana Bang Irfan? Langsung dijawab atau gimana? Yang pertama tadi ada tiga pertanyaan dari Bang Arifin tadi, Bang Irfan. Satu orang dengan tiga pertanyaan. Baik, Iya. Saya tiga rasa orang. kapasitas saya Bang untuk yang nomor satu sama nomor dua itu bukan kapasitas saya Bang, itu mohon Bang Irfan itu yang akan menjelaskan Bang Baik, Arifin, Bang Irfan yang akan menjelaskan. Ya, ya mungkin nanti betul. juga akan dibantu oleh Pak Ketum ya perihal taniman kurban ini. Nah, begini Pak Arifin, saat ini kita Iya. lagi uji publik untuk program aplikasi taniman kurban, ya. Nah, Mm-mm. untuk perkembangan-perkembangan seperti yang Bapak sampaikan perihal per kabupaten ataupun pelopor yang ingin mendominasi untuk peternak kurban nanti ya, ini kan programnya masih nanti launching di Januari, Bapak. Nah, memang program Iya. kita nanti ngejar persiapannya mulai sekarang sampai dengan kita nanti setelah Lebaran Idul Fitri itu pastikan akan masuk ke 2 bulan kemudian akan masuk ke sesi kurban, ya, Pak, Idul Adha.
Jadi kita mempersiapkan modal saat ini. Nah, itu nanti kami jadi masukan dari Pak Arifin ya. Kami sudah catat untuk yang diminta. Dari yang pertama, yang kedua, apakah nanti pelopor-pelopor yang versi di luar dari taniman kurbannya, apakah bisa menjadi pelopor untuk perkembangan kurban? Ya tentunya ini masih digodok Pak Arifin. Ya, uji publik dulu ya. Apakah ini peminatnya Ya, sudah mulai banyak atau tidak nih? Tuh. Jadi jawaban-jawaban ini nanti akan kita telusuri, Pak, dan nanti akan dibantu oleh Pak Ketum. Kebetulan Pak Ketum ini ada di ruangan ini. Kita akan ya, sharing bagaimana sih perkembangan taniman kurban ini dengan aplikasi yang terbaru yang luar biasa ini. Dan ini akan merembet kepada taniman pelopor ya untuk yang jagung, Bapak ya. Dan juga akan ke depan ada taniman padi juga. Memang alhamdulillah inovasi-inovasi yang sangat luar biasa ini membantu kita supaya kita melek digital Pak ya, tentunya gitu. Jadi petani itu bukan hanya sekedar petani, tapi benar-benar petani yang siap akan melihat sebuah itu peluang, Pak Arifin. Nah, pertanyaan Pak Arifin tadi nomor satu, ya, nomor dua, ini yang bisa menjawab ini adalah dari Pak Asep Tanjung, karena beliau yang memiliki integritas dan memiliki jawaban yang akurat. Ini juga masih uji publik kepada bapak-bapak yang mungkin nanti akan di daerah, ya, ada mungkin peternak sapi, memang dia sudah apa namanya sudah modelnya adalah model manual ya Pak ya. Apa benar nanti kalau misalnya dengan program ini mereka sudah apa namanya nggak ragu-ragu lagi dengan kita. Dan insya Allah nanti Pak Arifin kita akan bekerja sama dengan salah satu instansi bank yang bekerja sama untuk misalnya eh, yang mau memesan sapi atau sapi ini dia akan transfer transfer kemana? Bukan ke Taniman Pak, tapi transfernya ke BRI. Itu nanti kita akan uji 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 publik lagi, Pak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ketum, proses ini masih uji publik yang mana dari tahap awal, Pak. Memang yang disampaikan Pak Arifin udah kami siapkan ini, ada jawaban-jawabannya. Mungkin Pak Ketum bisa bantu untuk apakah bisa pelapor di luar dari pelapor eh, jagung ya, bisa mengikuti taniman kurban ini. Mungkin Pak Asad bisa membantu jawaban yang lebih arif ya kepada Pak teman-teman kita hari ini. Silakan Pak Tanjung. Oke, akan saya jawab ya. Yang pertama, blok adalah ujung tombak. Karena semboyan kita tumbuh kembang kaya bersama. Nah, tentu nanti kita butuh koordinasi dengan pelopor untuk mengenai taniman kurban. Jadi kita nggak melakukan begitu saja pelopor, tidak. Kita tetap berkoordinasi dengan pelopor yang sudah jadi pelopor ya. Kalau masih calon pelopor, ya tentu kita anggap itu belum serius. Yang pertama. Yang kedua, tujuan kurban ini itu harus dilihat ibu kota provinsi. Contohnya tujuannya kalau bicara provinsi Lampung, berarti ibu kotanya adalah kota Bandar Lampung. Jadi itu tujuannya dulu ya. Jadi nggak mungkin tujuannya itu ke kabupaten lain. Tapi kita fokus ibu kota provinsi. Dan sebagian kota administratif. Contohnya kota Bekasi. Itu kan populasinya kan banyak itu. Dia udah kota administratif. Nah, kalau kita bicara Jawa Barat, itu Bandung ya. Tapi kan Bekasi juga masuk Jawa Barat kan. Jadi dia atau Bogor. Nanti kita timbangkan dengan populasi terpadat. Jadi intinya adalah kita tujuan ibu kota provinsi dan sebagian kota administratif yang padat. Kemudian dari mana sumber ternaknya? Nah, kalau kita bicara tadi
titik distribusinya sudah terkoneksi, berarti sumber ternaknya terjauh dari pusat distribusi. Berarti adalah pinggirannya, tetangga dari kota itu. Jadi kalau kita bicara tadi kota Bandar Lampung, berarti yang terdekat itu adalah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah. Nah, jadi kajian kita kemarin maksimal dia 3 jam perjalanan. Jadi 3 jam perjalanan dari pendistribusi sampai titik distribusi. Dan berikutnya mungkin cuma itu aja dulu. Cuma itu aja dulu yang saya perlu sampaikan di sini. Dan ini kan masih tahap rancangan ya. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Aminul, sudah mempresentasikan. Pesan saya cuma satu, ini tolong dikritisi. Dasar kritisnya adalah harus real time dan kemudian otentik. Kenapa? Karena ini bicara sosial media. Dan untuk mengikat kepercayaan publik, karena ini masalah trust, maka kita menggandeng BRI. Jadi nanti nggak usah khawatir, uang yang ditransfer ke Tanimat itu tidak langsung ke Tanimat, itu dikunci sama BRI. Jadi ketika pemesanan sudah sampai, sudah diterima sama pemesan, notifnya nyampe, itu notifnya ke BRI. Nah, BRI tinggal membayarkan ke pihak peternak. Jadi BRI yang bayar ke peternak, bukan kita, langsung BRI aja. Kenapa? Biar menghilangkan rasa kekhawatiran. BRI langsung bayar ke peternak. Ini lagi kita rancang mekanismenya ini. Tapi rancangan begitulah cara merancangnya. Itu aja Pak Arifin. Ya, semangat ya. Kita tetap satu semangat Pak Arifin. Kau usah khawatir. Orang yang ini loyal, militan, itu yang akan kita prioritaskan. Yang masih ragu-ragu kita tinggalkan Pak. Yang masih melihat-lihat, untung ruginya dulu, tidak mau berkorban, itu kita tinggalkan Pak. Dalam ruang ini, siapa sebenarnya yang militan itu? Kan? Makanya saya bilang dari awal, ketika RDP di DPR, itu rame-rame mendaftar Pak. Nah, kepentingannya mau foto sama anggota DPR, mau minta nomor HP-nya anggota DPR. Tapi kalau hal-hal begini, dia nggak mau datang Pak. Kenapa? Tidak ada kepentingannya di sini. Kepentingannya adalah hanya mau ketemu DPR, hanya meminta nomor HP-nya DPR. Nah, sedangkan kita kepentingannya adalah bagaimana membesarkan organisasi lewat pelopor. Jagung kita alhamdulillah hari sudah bagus Pak. Saya sebenarnya respect sama Pak Arifin yang mengedukasi, sudah menanam benih raja. Saya minta Bapak harus Arifin. Kita nggak perlu jual benih raja Pak, nggak perlu. Cukup Pak Arifin aja yang bicara sama lingkungan. Aku tanam benih raja. Di mana belinya? Sama Pak Arifin belinya. Gitu ya. Ini namanya energi positif lagi kita bangun. Ini kita seleksi. Siapa sebenarnya yang militan itu? Siapa sebenarnya yang loyal itu? Saya kan banyak orang-orang yang dari dulu seperjuangan dengan JPPN. Saya akan bantu JPPN pasrah. Saya akan bantu Tanimat pasrah. Tapi seleksinya akan saya lihat dalam ruangan ini. Oh ini loh yang militan itu. Saya terus terang aja sama Pak Arifin, saya respect. Setiap ada Zoom meeting, Bapak pasti hadir saya lihat. Kenapa? Karena kepentingannya mungkin malam minggu, Bapak sibuk kemana, ada acara apa. Tapi Bapak prioritaskan untuk hadir pada malam hari ini. Kenapa? Kepentingannya adalah tumbuh, kembang, kaya bersama. Itu. Luar biasa. Luar biasa Pak Ketum. Izin Pak sedikit juga menambahkan, mungkin juga
bagus juga sebenarnya saran dari Bang Arifin ini, Bang. Artinya seperti ada referral gitu, Bang. Ya meskipun Bang Arifin atau teman-teman yang lain nggak punya peternakan, tapi Bang Arifin bisa memberikan sebuah apa namanya masukan kepada pembeli atau ke peternak. Artinya melalui jembatan itu menggunakan aplikasi Tanimat. Mungkin seperti itu maksudnya Bang Arifin ya. Iya, antara lain begitu. Dan untuk peternak-peternak ini, Pak, kalau dia kita mengarahkan secara total dengan cara masih digital, yang namanya masih taraf desa, karena kami ngambil golongannya di tingkat desa, dianya masih susah untuk memasukin ke dunia situnya. Namun kalau kata Pak Hasrat tadi, berarti pengelolaan ini bisa main di tingkat provinsi yang menguasai berbagai wilayah dengan jarak antar kurban sapi kurban itu 3 jam dalam perjalanannya. Berarti sang pelopor itu harus mengelola berbagai daerah dengan jarak-jarak 3 jam tersebut. Itu untuk di daerah bawahnya bagaimana? Nah, jadi kalau kata Pak Irfan tadi, kami sebagai perantaranya lagi, ya itulah salah satunya bisa begitu, dia Pak Irfan. Ya, demikian. Baik, Bang Arifin. Untuk mengenai yang tadi juga tambahan yang Bang Arifin tanyakan tadi mengenai tadi ada gambar hanya satu yang terlihat, itu sedang kita kembangkan juga, Bang. Artinya Abang bisa melihat Iya, sapinya itu dari samping kiri, samping kanan, juga dari belakang. Untuk lebih detail istilahnya, Bang ya. Nanti gambar yang di sini samping ini, Bang, nanti kita kasih scrollnya atau kita kasih slide-nya beberapa gambar foto, Bang. Ini untuk hanya kepentingan demo saja, Bang, sementara. Baik, terima kasih, Bang, sarannya itu akan kita masukkan juga, Bang. iya. Iya. Kurang lebih saya rasa begitu untuk menjawab daripada pertanyaan Bang Arifin. Kira-kira untuk pertanyaan teman-teman yang lain dari Bang Santia Mersilalahi, selamat datang juga Bang eh, Mas Marsudi ya. Mbak Makfiro juga dari Lampung, Pak Marsudi dari Bekasi. Selamat. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan lagi, eh, langsung saja ditanyakan kepada Pak Aprizal. Ya, mohon maaf Bang, tadi ada sedikit apa jeda dari jaringan. Silakan Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lanjutan? Apa sudah cukup? Oke, Bapak Ibu, jika dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk uji publik mengenai layanan ataupun aplikasi daripada Tanimart Kurban ini dicukupkan pada malam ini. Tadi semua masukan dan saran akan kami catat ya dan akan kami kembangkan ke depannya. Baik, Bapak Ibu, saya tekankan lagi bahwa presentasi ini tuh menjadi bagian daripada kampanye dan sosialisasi awal agar masyarakat dapat mengenal, memberi masukan juga serta ikut terlibat dalam pengembangan layanan Tanimart Kurban ke depannya. Ya seperti tadi ada beberapa saran akan kami terima dan kami kembangkan di kemudian. Baik, sekali lagi terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup sesi ini, kita akan ada sesi dokumentasi dulu ya, foto foto bersama mungkin kepada Bapak Ibu yang masih ada di Zoom meeting.
boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, dan kepada operator dimohon untuk mengambil dan Mohon menangkap layar. Ya, mohon maaf tadi Pak. Tadi saya kebetulan pas mati lampu jadi disconnect jaringan. Kemungkinan di tempat saya karena bencana di daerah Sibolga dan seterusnya, mungkin jaringan di tempat saya untuk listriknya masih kurang stabil, Bang. Mohon maaf. Siap, siap. Ah, Kita sesi dokumentasi, Pak Rizal. siap, Bang. Oke. Oke. Open kamera ya. Udah, Pak Ali. Oke. Silakan Mbak Sasa. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara uji publik terkait layanan ataupun aplikasi Tanimat Kurban sudah berjalan dengan lancar ya dari awal sampai akhir. Tadi juga sudah ada saran dan masukannya juga. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan saja sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu.